Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dugu. Kembali lagi tentunya dengan tarot kesayangan kalian, Mayanov. Tidak terasa, kita sekarang sudah memasuki bulan Juli. Kita udah di second half tahun 2021, nggak kerasa banget ya. Jadi, karena ini kita masih terbilang awal bulan, jadi emang ini tanggal-tanggalnya ya, gue bacain peruntungan zodiak kalian di bulan Juli ini. Pembacaan ini bersifat general, jadi bisa jadi resonate, bisa jadi biasa aja. Ambil positifnya saja, karena video ini muncul di algoritma kalian itu besar kemungkinannya karena ada pesan penting yang perlu kalian dengar dari pembacaan gue ini. Jika kalian berminat untuk melakukan pembacaan tarot secara personal dengan gue, bisa langsung aja ke website gue di tarotreadingbymayanov.com atau bisa langsung cek di deskripsi di bawah. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja masuk ke readingnya. Oke, sekarang gilirannya untuk gue bacain gimana sih peruntungan kalian para Capricorn di bulan Juli ini. Oke, apakah ternyata bulan Juli ini highlightnya soal di kerjaan atau mungkin jangan-jangan di relationship, ya? Kita akan buka di sini. Ntar ini coba digeser dulu. Oke, jadi untuk kalian para Capricorn, oke, gue ngelihat ada semacam gunjang-ganjing ya. Gunjang-ganjing di sini dalam artian apa yang selama ini mungkin udah stabil, tapi terus tiba-tiba ada sudden change ya. Yang stabil ini tuh bisa macam-macam. Gue belum bisa benar-benar point out kayak di aspek hidup yang mana kira-kira si gonjang-ganjing ini, karena gue ngeliatnya dalam beberapa bulan terakhir kelihatannya kalian sudah cukup memiliki stabilitas dalam hidup kalian gitu ya. Nah, udah punya cukup stabilitas, kalian udah ngeset nih kayak sistemnya yang works buat kalian gimana, kira-kira yang baik buat kalian gimana. Jadi tuh kayak sebenarnya bisa dibilang kalian udah apa ini namanya, kalian udah bisa ngehandle kebanyakan hal lah ya gitu. Cuman tiba-tiba apa yang sudah kalian bangun ini tiba-tiba harus diruntuhkan lagi, harus di-rebuild lagi gitu ya. Dan ini kelihatannya emang suatu hal yang udah kalian taruh di masa lalu gitu loh. Ini berkaitan sama masa lalu. Ini jadi tuh udah hal yang kayak oke deh, mungkin gue gak bisa dapetin outcome yang sesuai dengan mau gue, cuman kayak oke, gue udah coba ikhlasin. Cuman terus begitu sekarang kalian udah mulai ikhlas, ketika kalian sudah bisa apa itu istilahnya kayak live with it, malah hilang lagi ya. Kok hilang lagi? Maksud gue malah balik lagi nih hal ini gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau kalian udah membangun tembok gitu ya, udah membangun tembok yang tinggi, yang kokoh gitu, tiba-tiba nih tembok hilang dalam semalam gitu. Jadi kelihatannya itulah yang bikin gunjang-ganjing buat hidup kalian para Capricorn di bulan Juli ini gitu. Dan emang di sini gue ngeliat kalian butuh banget untuk melindungi diri kalian. Nah, melindungi diri dari apa? Mari kita coba buka lebih dalam lagi dengan kartu tarotnya. Gue udah ambil 3 kartu di sini. Mari kita buka. Yang pertama di sini ada Ten of Pentacles, kedua ada Temperance, 3 di sini ada Seven of Wands. Oke. Kalau yang gue lihat dari kartu di sini ya, kelihatannya kalian itu semacam apa ya? Gue bisa bilang bahwa kalian tuh semacam didorong nih, entah sama society, ya, orang-orang di sekitar kalian, entah itu keluarga kalian, entah itu sahabat-sahabat kalian, entah itu siapa kek gitu. Orang-orang yang lo kebayang gak sih kayak netizen gitu. Gue gak sih ngeliatnya ini kayak netizen ya, karena maksud gue tuh gini, ini kayak berkaitan sama relationship ya. Ini kayaknya si benteng atau tembok yang sudah lu bangun itu tuh dalam rangka keep someone's out ya, dalam rangka agar seseorang tidak masuk lagi ke dalam hidup lo. Tapi ujuk-ujuk nih di bulan Juli ini kelihatannya si orang dari masa lalu ini muncul lagi ke dalam hidup lo. Ini konteksnya bisa macam-macam, bisa mantan, bisa
Mungkin seseorang yang pernah menjadi teman dekat lo, bisa jadi ya it could be anyone. Jadi emang ini relationship yang nggak terbatas pada romance ya, ini bentuk hubungan yang bisa macam-macam gitu. Nah ini si orang ini nih kan ujuk-ujuk muncul lagi nih dalam hidup lo, padahal lo udah kayak bangun benteng super kokoh, super tinggi gitu kan. Nah tapi yang agak ngeselinnya di sini mungkin akan ada orang-orang di sekitar lo yang kemungkinan bisa berkomentar, ya udahlah maafin aja, ya udahlah sana, ya you have to be the bigger person. Ya memang iya benar sih, kayak you have to be the bigger person. Cuman balik lagi kalau gue lihat dari karakter ini sebenarnya ini tuh haknya lo gitu. Ketika lo memutuskan oke, gue nggak mau lagi si A ini ada dalam hidup gue karena dia toxic, ya itu hak lo dan itu adalah sebuah hak yang harus dihargain gitu ya. Jadi kayak ini yang bikin ekstra gunjang-ganjing adalah buat kalian para Capricorn, karena netizen gitu, karena orang-orang di sekitar kalian ikutan komen, ikutan ngasih opini, dan itu tuh it gets to you. Itu jadi bikin kalian kepikiran, bener gak sih? Perjanjian gue salah ya? Perjanjian gue jahat ya? Sebenarnya di sini balik lagi ya. Kalian akan ada di posisi dimana kalian harus seperti tanda kutip mempertahankan opini kalian atau pendapat kalian gitu. Itu yang kurang lebih agak nggak enak gitu ya. Itu yang bikin situasi sederhana menjadi makin runyam karena kayak kebanyakan mulutnya ikut campur. Kalau gue lihat dari pembacaannya so far sih seperti ini. Jadi kalau dari sejauh di sini yang gue lihat, kalian juga mesti hati-hati juga dengan siapa kalian cerita ya. Terkait hal ini, jangan sampai kalian cerita sama orang yang salah ya. Bukannya malah melindungi diri kalian, malah bikin kalian kejeblos makin dalam ya, kayak gitu. Coba kita akan lanjutkan, kita buka lebih dalam lagi. Ini ada kartu soal honesty, grief, dan loneliness. Oke. Ya, kayaknya memang highlightnya buat kalian para Capricorn di bulan Juli ini adalah soal relationship ya, soal hubungan. Dan ini hubungan yang lumayan, bisa dibilang, bikin kalian kepikiran lah ya. Ini bukan hal yang remeh-temeh buat kalian. Karena emang Capricorn itu tipikalnya ketika mereka udah nganggap seseorang itu penting, ya orang itu penting. Mau itu sahabat, mau itu pacar, atau kayak siapapun itu. Kalau misalnya mereka udah nganggap penting, ya penting. Ketika ada hal yang gak enak yang berkaitan dengan si orang yang dianggap penting itu pasti akan meninggalkan luka yang dalam juga. Karena sebenarnya Capricorn itu meskipun luarnya tangguh, dalamnya sensitif banget cuy. Gitu kan, suka gak mau ngaku aja. Ya gak? Tapi emang gitu. Anyway, kalau kita balik lagi ke readingnya, kelihatannya di sini satu, kalau yang tadi gue bilang, kalian perlu hati-hati dengan siapa kalian curhatin masalah ini, masalah si orang dari masa lalu ini. Kalian perlu hati-hati, kalian curhat ke siapa, jangan sampai kalian curhat ke orang yang salah, ya. Dan pun ketika misalnya ya, kalian ngerasa, aduh kayaknya gue belum siap deh untuk maafin orang ini, untuk menerima orang ini kembali dalam hidup gue, you gotta be honest, gitu. Maksudnya, balik lagi, orang ini datang bisa dengan berbagai alasan ya. Bisa jadi mereka emang mau minta maaf misalnya kayak gitu. Bisa jadi mereka ingin tetap menjaga hubungan dengan kalian. Tapi kan namanya hubungan itu kan dua arah. Apapun itu bentuknya ya, hubungan itu kan dua arah. Artinya kalau misalnya dari sisi kalian udah ngerasa, aduh gila gue gak bisa nih ada orang ini di hidup gue, dia terlalu toxic. Sebaiknya kalian jujur aja sama orang ini, kayak jujur soal boundariesnya, bahwa kayak, oh I'm sorry, kayaknya kayak lo nggak bisa lagi masuk dalam hidup gue. Apa yang lo lakukan udah terlalu berbekas buat gue, sehingga nggak bisa lagi. Kayak gitu. You gotta be honest. Satu, sama diri kalian sendiri. Kedua, sama si orang yang terkait. Gitu. Memang di sini gue ngeliat masih ada duka yang belum selesai di dalam diri kalian. Dan memang ada kecenderungan kalian tuh galau juga. Ya, galau juga kayak aduh terima lagi apa enggak atau apa. Tapi yang gue lihat dari kartu di sini, lo harus berpegang teguh pada pendirian lo, gitu ya. Harus berpegang teguh pada pendirian lo, jangan mudah goyah nih karena lingkungan eksternal lo. Kenapa? Karena
lo sampai di titik lo sekarang ini, itu memang udah melalui proses pemikiran yang matang gitu loh. Kayak you gotta trust yourself. Ya, jadi lo harus percaya sama diri lo sendiri bahwa oke, memang ini yang terbaik buat gue. Kadang-kadang emang orang muncul lagi ke hidup kita bukan berarti ada maksudnya gitu. Bisa aja itu hanya sekedar godaan gitu, kayak resolve lo udah kencang belum gitu ya. Maksudnya apa yang memang lo niatkan dari awal udah teguh belum gitu. Jadi emang jatuhnya kayak godaan. Itu lagi ya, jadi kayak pertama-tama memang yang lo harus lakukan adalah jujur sama diri lo sendiri, kira-kira gue udah siap belum ya menerima orang ini kembali dalam hidup gue, atau kayak udah siap atau belum, atau lo akan siap atau enggak sih, atau kayak jangan-jangan emang ini udah final gitu, kayak enggak, gue gak mau lagi lo di hidup gue ya. Terus ketika lo udah bisa memutuskan hal itu, be honest about it, harus jujur soal hal tersebut gitu ya. Dan hati-hati cerita sama orang, jangan sampai kalian salah malah cerita sama netizen gitu. Kayak dapat solusi kagak komen doang, capek kan cuy. Kayak gitu. Jadi kurang lebih itu ya readingnya buat kalian para Capricorn di bulan Juli ini. Highlightnya kurang lebih berat ya di relationship. Kalau untuk yang lain-lainnya kelihatannya kurang menonjol. Saya pengen menonjol di relationship. Segitu aja reading dari gue. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian tertarik nih mau reading personal dengan Maya gitu, mau gali lebih dalam mencoba, kalian bisa langsung aja ke website gue di tarotreadingbymyanov.com. Di situ kalian bisa lihat ada info kontak gue kemana, price listnya berapa, jadwal readingnya kapan aja. Jadi kalian bisa lihat-lihat situ lah, pertimbangkan di situ. Oke, bisa diklik juga ya, linknya di deskripsi di bawah. Jadi segitu aja dari gue. Thank you and have a nice day. Jadi langsung aja buka Instagram, terus search Mayanov_. Kalian akan langsung ketemu dengan akun gue. Silahkan di follow dan bisa langsung klik link di bio untuk diarahkan ke website gue. Jadi kalian bisa lihat macam-macam ya, ada price list, jadwal reading, testimoni, dan lain-lain. Kalau kita lihat price list, ini ada macam-macam layanannya, ada chat, call, video call, email reading, dan meet up. Kalian pilih aja langsung. Kalau misalnya kalian pencet book, kalian akan langsung diarahkan ke booking page, bisa langsung dipilih mau sesi yang mana, dan langsung bisa dipilih juga layanannya mau yang mana. Kemudian setelah dipilih, kalian bisa tentukan waktunya. Tinggal masukin aja deh data kalian.